Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khulqin 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat bil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sempurna dengan akhlaknya yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah manusia rahmatan lil alamin, sebagai sosok mulia yang membawa daripada kemaslahatan, yang membawa maslahat dunia dan akhirat, sebagai menjadi suri tauladan yang baik sebagai kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengetahui di dalam sirah nabawiyah, yaitu sejarah tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahirkannya beliau sampai wafatnya beliau. Tapi ulama mengatakan tidak cukup dalam suatu mimbar, baik khutbah Jumat ataupun tabligh akbar ataupun peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui perjalanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengajarkan hendaklah kita berada di majelis-majelis ilmu, berada di majelis-majelis Maulid, sehingga apa-apa yang kita belum ketahui sedikit demi sedikit insyaallah akan mengetahui daripada perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan berumur 2 bulan berpulang ke rahmatullah ayahandanya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang berumur 6 tahun berpulang ke rahmat
kita cermati bahwa hal tersebut ada hikmah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi sosok mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang sangat masih kecil ditinggalkan oleh ayah dan ibundanya? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, bahwa yang mendidik aku adalah langsung Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka itulah adalah sebaik-baik pendidikan. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dikasih sayangi oleh Allah, dikatakan ummati ummatun marhumatun, hendaklah senantiasa kita mencontoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya perangai yang sangat mulia yang dimuliakan oleh Allah adalah perangai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang sidang Jumat rahimakumullah. Ada dikatakan oleh ulama sufi, ma madahtu Muhammadan bi maqalati walakin madahtu maqalati bi Muhammadin. Ada seorang sufi mengatakan yang mana ucapan ini membuat heran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dikatakan ma madahtu Muhammadan bi maqalati, dan tiadalah aku memuji daripada Rasulullah dengan untayan mutiara kataku. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Tuhan kita. Dengan kalimat dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah aku mengutus engkau ya Muhammad adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh pada dirimu ya Muhammad adalah perangai yang tinggi dan mulia. Tetapi ada hal di dalam maqalah yang kedua dijelaskan, walakin madahtu maqalati bi Muhammadin. Tetapi sesungguhnya aku memuji daripada maqalah ucapan mutiara kataku adalah dengan hadirnya sosok mulia yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Rasulullah hendak berterima kasih kepada para alimin ulama, para habaib yang telah mengarang dalam kalimat maulid Nabi, baik peringatan maulid Nabi dengan bacaan dia ulami, simtudrar, saraful anam, ataupun berjanji dan lain sebagainya. Inilah adalah tanda kerinduan kita sebagai umat Rasulullah untuk mengenang daripada jasa beliau, jasa yang tiada tara, jasa yang terus menerus untuk membangun syiar agama, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang kita anut sekarang, agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, bagaimana agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka diajarkan bahwa dikatakan dalam diri kita dapat melaksanakan ataupun mengerjakan hal-hal yang untuk menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Ada yang dapat dilakukan secara berjamaah ataupun dilakukan secara dengan sendiri-sendiri. Maka dikatakan ada 3 keselamatan dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah salamatul jasadi, ay salamatul badani, yaitu kita dapat menyelamatkan badan dan jasad kita. Dengan cara apa kita dapat menyelamatkan jasad dan badan kita? Diqillatil akli, yaitu dengan cara menyedikitkan makan. Hakikatnya ketika kita sebagai umat Rasulullah, manusia yang penuh dengan kesalahan dan lupa, maka ketika kita makan hal yang sedikit dari makanan yang kita makan, maka akan minumnya sedikit, maka akan memberikan efek yang ringan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Jikalau kita melakukan makan yang banyak, maka terkadang kita makan minum pun akan banyak dan terasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, dikatakan na'kul hatta najub, kami makan ketika dalam keadaan lapar, wa idza akalna lam nasba, dan apabila ketika makan sebelum kenyang akan berhenti. Maka inilah perbedaan antara kita sebagai umat Rasulullah, umat yang umumnya, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ketika kita sudah selamat dalam jasad dan tubuh kita, selamat daripada badan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak, berlimpah dan halal, kemudian diberikan waktu yang luang, maka gunakan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi keselamatan kedua dalam diri kita adalah ruh kita, salamatur ruh. Dengan cara apa kita menyelamatkan dari ruh kita? Karena hakikatnya akan yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Maka ketika ada orang yang berulang ke rahmatullah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan likillatil athami ay likillatil dzunub, hendaklah kita menyedikitkan daripada perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali, setiap waktu, setiap saat hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan daripada dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan dari bangun tidur kita sampai menjelang akan tidur kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian keselamatan apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu adalah salamatul din, keselamatan agama kita. Dikasratis salawat ala khairil anam, yaitu hendaklah kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi di kampung-kampung ataupun di kota-kota mengadakan kegiatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda bukti kita, cinta kita kepada Rasulullah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya nanti pada hari kiamat yang paling dekat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa bersalawat kepadanya. Inna awlan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nas, sesungguhnya yang paling utama bagi seluruh manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, itu bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita dapat ambil pelajaran baik dalam diri kita, keluarga kita, dan umumnya masyarakat setempat. Mudah-mudahan kita semua dididikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa dapat mengerjakan perintah Allah dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyadal dzul jalali wal ikram wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الباقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة ويا كافي المحمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.